أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ahlan wa sahlan ya khairil khalqillah. Marhaban ya habibana qurrata aini ibni abdillah. Labbaika ya man dallana wa habana. Shalla alaika Allahu barikuka alladhi bika ya musyaffa'i hana. Ala nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya ibadallah, masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Para orang kami yang ada, teman-teman guru, alim ulama, tokoh masyarakat, seri pandai, saudara-saudara, abang-abang, adik-adik, santri yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang yang menasihati kalian, itu berarti orang itu masih sayang. Ya. Kalau ada orang yang menasihati, memarahi, menegur kita, jangan pula kita marah, karena berarti orang itu masih sayang. Seperti Allah juga begitu kepada hamba-Nya. Kalau kita masih dapat pujian, dapat cobaan, berarti Allah masih sayang sama kita. Kalian belum. Nanti kalau sudah remaja, sudah dewasa, sudah berumah tangga, baru akan merasakan itu. Sekarang masih menerima nasihat, masih menerima marah-marah, masih menerima teguran dari manusia, belum dari Allah. Nanti akan tiba masanya kalian yang ada di depan sini, gantiin muazzin, gantiin imam, gantiin jadi khatib dan jadi ulama, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada pada Sayyidul Ayyam, penghulunya hari 13 Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, hisablah dirimu sebelum nanti engkau dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak-bapak, para jamaah semuanya, kita berada di Masjid Umi Zulfa, masjid di salah satu area pondok pesantren Umi Zulfa, Yayasan Pendidikan Islam. Inilah nanti salah satu yang dihisab Allah. Kalau kita dititipi harta banyak, yang diberi hanya mungkin kereta, mobil, untuk jalan-jalan saja, nggak dipakai untuk berjuang dalam agama Allah, maka inilah nanti yang akan menyulitkan kita di yaumil mahsyar. Semalam di tempat saya, Pak, semalam sore, ini biasanya setiap Jumat kami selalu cerita-cerita, tapi qadarullah kemarin sore dapat kabar beliau meninggal dunia. Alhamdulillah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa seperti itu? Dalam keadaan masih taat beribadah, ba'da sholat, lagi dalam keadaan sakit. Sakit itu Pak, diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Nah kita yang belum jelas ya Pak, banyak melakukan ibadah, tapi finishnya adalah ketika nanti kita wafat, kita mati. Dalam keadaan seperti apa? Jangan sampai mohon maaf, udah capek-capek Pak kita ibadah, tergiur pula melakukan maksiat, cuma sekali maksiat itu pula Allah matikan kita. Na'udzubillah, mudah-mudahan semuanya matinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hisab di dunia itu seperti apa? Yang masih punya nyawa, masih punya kehidupan, coba hitung-hitunglah. Kalau Nabi Muhammad SAW menganjurkan sholat taubat minimal 1 hari semalam, tingkatan yang paling tinggi itu habis sholat fardu, sholat taubat.
Kalau sudah haji nanti, banyak yang pulang haji, tanyalah Pak sama yang haji itu. Di Makkah dan Madinah itu 40 hari lebih ya, itu ngejar mereka sholat arba'in. Di antaranya amalan-amalan itu setelah sholat wajib Pak, sholat taubat. Karena habis pulang haji, harapannya itu apa? Wafat husnul khotimah. Enggak ada lagi Pak. Haji yang sempurna itu adalah ketika balik ke negara asal dan bisa mengamalkan semuanya itu dengan sebaik mungkin. Jadi sholat taubat itu salah satu pintu utama untuk kita mengakui semua kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangankan satu hari satu malam, Pak. Kadang-kadang sebulan aja tidak mau sholat taubat. Bagaimana kita bisa mau mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anak-anak remaja hari ini masalahnya sama Allah, Pak. Nah, minimal kalian sholat saja. Sholat tepat waktu saja. Tolong orang tua kalian bawa mereka ke surga. Yang bisa baca Quran, baca berulang-ulang, rutin, setiap saat. Ambil dulu, hadiahkan ke orang tua. Yang bisa lancar, hafalkan Quran. Berikan mahkota terindah untuk orang tua. Jangan lagi mencuri. Mencuri kalian itu belum balik, tak kalian yang berdosa, orang tua yang berdosa. Gak kasihan kalian lihat orang tua, mencurilah. Buatlah yang lain-lain, pacaran. Mohon maaf lagi apa lagi, ikut-ikut duduk di warung tuh main apa? Main slot, main mohon maaf, judi. Nauzubillah. Subhanallah. Ini Allah berikan kasih sayang kepada kita di bulan Muharram ini. Layaknya kita untuk bermuhasabah, berevaluasi. Jangan menambah dosa, perbanyaklah pahala. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, selain bersyukur dengan ucapan, selain bersyukur dengan bersedekah, bersyukur yang paling utama adalah melaksanakan ibadah sholat. Adik-adik, abang-abang, kemudian ayah-ayah anda, orang tua kami, salinglah kita mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan ibadah itu ada 4 poin. Tapi mungkin selama ini kita cuma tahu 1. Yang pertama poinnya adalah syariat. Poin syariat itu ketika kita hafal bacaan sholat, tahu gerakan sholat. Misalnya Pak, kita ibadahnya itu, kita contohkan ibadah yang paling utama sholat. Ada bulan Muharram, start ulang kita untuk jadi pribadi yang baik ke depannya. Setelah itu tariqah, jalannya seperti apa? Yang diajarkan Nabi, sholatnya itu kalau laki-laki ke masjid, bukan di rumah. Di kadang-kadang senggolan sedikit saja Pak sama jamaah dan tak mau ke masjid. Ada masalah sedikit saja sama jemaah tak mau ke masjid. Kamu beribadah, kita beribadah karena Allah, bukan manusia. Saya sampaikan ini Pak di Masjid Umi Zulfa, tapi untuk seluruh khalayak ramai. Karena kita sedang streaming, insya Allah bisa dinikmati oleh seluruh jamaah di Indonesia dan di luar Indonesia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa? Tariqah itu dilaksanakan kita mengikuti Nabi. Bukan ketika kita belajar ma'rifat, hakikat Pak ya. Ada kajian-kajian ini yang berkembang di masyarakat kita, kajian hakikat ma'rifat. Udah tak mau lagi sholat, Nabi sampai akhir hayatnya mengatakan alaikum bisolat, alaikum bil jamaah. Ayo sholat, ayo jamaah. Jadi jangan sampai kita mempelajari ilmu yang tinggi tapi salah dulu, kemudian salah juga mengamalkan. Kemudian Pak, yang ketiga Pak, nah ini kita sudah sampai yang kedua nih. Sudah beranjak ke masjid, sudah melaksanakan. Yang ketiga sudah dapat belum? Apa yang ketiga? Hakikat. Hakikat dalam sholat bagaimana? Kenapa sujud? Kenapa ruku? Kenapa takbiratul ihram diangkat tangannya? Kenapa dibaca doanya? Kenapa doanya mesti itu? Itu harus tahu. Salah satu mungkin ya, salah satu kenapa kita harus sujud, dan sujud itu merupakan suatu gerakan yang paling mulia dalam sholat adalah ketika kita meletakkan Pak anggota badan kita, kepala yang paling mulia itu di bawah daripada, mohon maaf, bokong kita yang hina. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Maka hari ini kalau ada orang yang tidak sholat, sudah azan jelas-jelas dipanggil masih tidak sholat, apapun itu ya Pak ya, apapun itu alasannya, mau belajar katanya wajib, di atas wajib boleh pilih salah satu, tapi tetap sholat kecuali dalam keadaan tertentu. Mau bekerja apalagi, naudzubillah, mau bekerja, mau buat kegiatan, apalagi cuma main handphone Pak, naudzubillah. Ini saya bilang seperti ini karena memang kejadian nyata di tengah-tengah kita.
Alhamdulillah Jumat ini ramai, insya Allah lebih ramai lagi mudah-mudahan di pekan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, ini yang paling susah adalah tahap ma'rifah. Mungkin saya, mungkin Bapak, mungkin guru-guru kita juga yang baru ya Pak. Kalau yang sepuh-sepuh insya Allah mereka mudah-mudahan sudah jadi kekasih Allah. Waliyullah. Kita kadang-kadang pas sholat, pas itulah kita khusyuk. Itu pun kalau khusyuk. Setelah sholat, alhamdulillah. Balik lagi Pak, kita melakukan maksiat. Bagaimana ma'rifat yang sebenarnya ketika kita selesai sholat, keluar dari masjid dan kita masih sedang seperti dalam keadaan sholat. Sholat kita kan tidak ngomong yang aneh-aneh Pak, tidak menyakiti orang lain, tidak mikir yang aneh-aneh. Begitu juga ketika kita selesai sholat, keluar dari masjid, tidak sholat badannya tapi hatinya tetap seperti orang sholat. Nah itu dari tahapan dari ma'rifat. Maka kami tegaskan secara tegas di atas mimbar ini bahwa kajian syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat itu berjalan berbarengan, bukan dipilih. Bukan ketika orang sudah belajar ma'rifat, belajar hakikat, tidak mau lagi sholat di masjid. Nah ini yang keliru. Ya adik-adik ya, tolong sampaikan sama kawan-kawannya. Kalian belum belajar hakikat ma'rifat, jangan pula sholat ke masjid. Sholat ke masjid, ramaikan masjid, walaupun sholatnya masih seperti main-main. Ya kalau ada dari masjid yang menegur kalian, ketahuilah bahwa kalian masih disayang. Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau sudah tidak sayang kepada umatnya tidak mau ditegur, dibiarkan saja dalam kemaksiatan. Namanya istidraj. Nanti ketika dapat waktunya Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita beriktibar mengambil pelajaran dalam surah Al-Fussilat, surah Fussilat ayat 30 yang akan nanti terjemahkan dan kita maknai sebagai motivasi penyemangat kita, sebagai penutup juga khutbah yang singkat di Jumat yang mulia ini. Kalau Jumat yang lalu mungkin kita pernah membahas tentang orang-orang yang tersorot masuk neraka, nerima kita dengan tangan kiri, jalannya tersyukur. Nah, kali ini kita tentang orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan. Ini bulan Muharram harus jadi setak kita, harus semangat untuk bertaubat. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang hari ini masih percaya sama Allah, masih mau sholat padahal enggak pernah lihat Tuhan, enggak pernah hidup sama Nabi Muhammad, masih mau melakukan ibadah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat. Ya. Tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu. Jadi malaikat itu berkata, jangan sedih, jangan takut. Ya. Tsumma istaqamu. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena apa? Kita nanti akan dikasih kabar gembira untuk melihat syurga, untuk berada di dalam syurga. Walaupun ada syair Rabi'atul Adawiyah, dia enggak mengharapkan syurga, dia enggak takut neraka, dia beribadah kepada Allah karena hanya ingin berjumpa kepada Sang Maha Cinta. Tapi sombong kita kalau di zaman sekarang ini tidak mengharapkan surga. Ya, kalau di zaman kajian tasawuf itu benar, tapi untuk di zaman ini kita harus mengharapkan surga supaya kita semangat untuk beribadah. Kemudian apa lagi? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Allah itu melindungi kita selama di dunia dan di akhirat. Di banyak hari ini Pak, harta, anak, jabatan kita menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, tapi Allah akan melindungi kita. Ya kan? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kita akan dapatkan semua yang kita inginkan dan yang kita minta. Jadi jangan ragu ya adik-adik ya, jangan bosan untuk beribadah, jangan bosan untuk jadi orang baik, nanti Allah akan berikan semua balasan. Terakhir, nuzulan min ghafurur rahim. Jadi sebagai penghormatan kepada kita, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang akan memberikan posisi spesial untuk kita.
Pesannya adalah semangat untuk jadi orang-orang yang menebarkan kebaikan. Jadilah wasilah untuk orang-orang juga berbuat baik. Insya Allah khutbah yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita masih berjumpa di pekan dan pertemuan yang akan datang. Kalau kita diizinkan hidup lebih lama lagi, hidupnya bermanfaat. Kalau kita diizinkan untuk mati hari ini, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah. Amin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah